jiwaku merindukanmu. Ya Allah yang hidup, jiwaku haus kepadamu. Ya Allah yang hidup, jiwaku merindukanmu. Ya Allah yang hidup, jiwaku haus kepadamu. Ya Allah yang hidup, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang jiwaku merindukanmu. Ya Allah yang hidup, jiwaku haus kepadamu. Ya Allah yang hidup, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu, oh, tiada yang sepertimu. Shalom Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, kita bertemu lagi dalam ibadah online minggu ini. Mari kita lebih mempersiapkan hati kita, hidup kita. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau memuji Tuhan, kita mau meninggikan nama Tuhan. Haleluya, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Dan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, Engkaulah yang punya kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu, kita menyiapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau meninggikan Tuhan. Kita memberikan roh kita kepada Tuhan. Kita mau memuji Tuhan lebih lagi, lebih sungguh-sungguh lagi. Haleluya. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, Jesus.
center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it has always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center.
beginning to the end. It will always be, it's always in you, Jesus. berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Engkau tetap Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami kembalikan segala pujian, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan saja. Terima kasih Bapa. Tiba saatnya
kami akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Kami lebih lagi menyiapkan hati kami, pikiran kami, tubuh, roh, dan jiwa kami, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan berikan kuasa, otoritas kepada Tuhan untuk bisa menyampaikan kebenaran isi hati-Mu, sehingga setiap kami yang mendengar akan diubahkan, akan diberikan kekuatan oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, berikan kami telinga seperti murid untuk kami bisa melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar kebenaran firman Tuhan. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Di minggu pertama bulan November ini kita kembali berjumpa dalam ibadah online yang diselenggarakan di GTI Bukit Zaitun Batam. Saya yakin, saya percaya setiap umatnya yang mengikuti ibadah pada hari ini akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan saudara-saudara sekalian hidup dalam perlindungan dan naungan Tuhan. Hari ini kita akan sama-sama melihat tentang panggilan sorgawi. Kita membaca dalam kitab Filipi pasal yang ketiga ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu umat Tuhan, setiap orang pasti punya tujuan. Saya ambil contoh, kalau seorang anak kita tanya, kamu punya cita-cita apa? Mereka akan menjawab, saudara-saudara, saya akan menjadi seorang polisi. Sehingga dalam acara 17 Agustus Karnaval, anak ini memilih pakai pakaian polisi. Itu menjadi satu tujuan, satu cita-cita daripada anak tersebut. Ada lagi anak yang lain, saudara-saudara, mengatakan, saya mau jadi dokter. Sehingga dia memakai baju dokter, dan kemudian dia pakai stetoskop mainan, dan kemudian anak ini mulai bermain seperti sebagai seorang dokter. Dan macam-macam yang lain. Ada anak yang menginginkan menjadi seorang hakim atau menjadi seorang tentara dan sebagainya. Ini menjadi satu tujuan, cita-cita daripada anak-anak. Bahkan saudara-saudara, ada anak yang bilang, aku ingin jadi Pak Presiden. Itu cita-cita dari anak-anak. Bapak Ibu Saudara, demikian juga ketika saudara-saudara mau keluar rumah, pasti saudara mempunyai tujuan. Kemana saudara akan pergi? Mungkin pada hari ini setelah ibadah online, saudara punya satu tujuan keluar rumah. Saudara mungkin pergi ke satu tempat bersama-sama dengan keluarga. Saudara punya satu tujuan. Misalnya saudara membutuhkan satu barang, saudara keluar rumah untuk membeli barang tersebut. Ini tujuan. Apa tujuan kita? Tujuan kita ditulis oleh Rasul Paulus, berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu ini, panggilan sorgawi. Katakan sama-sama saya, panggilan sorgawi. Saudara-saudara, ini menjadi tujuan kita.
Banyak orang dalam dunia ini gak punya tujuan, gak punya tujuan panggilan sorgawi, sehingga hidupnya tanpa tujuan. Bayangkan saudara-saudara, kalau andai kata saudara datang ke satu kota, turun dari pesawat, saudara menuju ke satu kota, turun dari pesawat, kemudian saudara naik taksi. Saudara berkata kepada driver taksi tersebut, saya mau naik aja, jalan aja. Supir berkata, kemana Pak? Jalan aja. Saya gak tahu kemana, jalan aja. Pasti supir akan mengalami kebingungan saudara-saudara. Apakah ke mall, atau ke tempat makan, atau ke rumah alamat tertentu? Aneh sekali ketika seseorang naik taksi tanpa tujuan. Bapak Ibu saudara-saudara, dalam kekristenan seringkali orang berkata, udah kita mengalir saja. Mengalir saja. Rupa-rupanya gak ada tujuan. Tapi Tuhan mau ingatkan kepada kita, tujuan saya, tujuan saudara-saudara adalah panggilan sorgawi di dalam Kristus Yesus. Ini yang gak boleh kita lupakan. Apapun yang saudara kerjakan, di bidang apapun, saudara bekerja mencari nafkah, dalam keadaan apapun, ingat baik-baik, kita punya tujuan, panggilan sorgawi di dalam Yesus Kristus, untuk memperoleh hadiah. Inilah kehidupan kekal, bukan hidup yang fana saja, yang di dalam dunia ini. Segala sesuatu yang saudara nikmati dalam dunia ini akan selesai sampai dikubur, Bapak Ibu Saudara. Dan kita tidak tahu kapan kita dipanggil menghadap Tuhan. Sewaktu-waktu itu bisa terjadi. Kita akan melihat saudara-saudara apa yang ditulis Rasul Paulus di dalam kitab Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Nah, ini Rasul Paulus tuliskan dalam kitab Filipi. Hidupnya di dalam dunia ini hidup bagi Kristus. Panggilan sorgawi, memperoleh hadiah. Panggilan sorgawi di dalam Kristus Yesus. Kita tidak tahu satupun di antara kita kapan kita dipanggil oleh Tuhan. Tapi kalau saya dan saudara-saudara hidup, hiduplah bagi Kristus. Yang mau katakan amin. Ya, hidup bagi Kristus, berbuat apa-apa bagi Kristus. Sekali lagi, gak ada satu orang pun yang tahu umur ada dalam tangan Tuhan. Sewaktu-waktu kita dipanggil oleh Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, beberapa hari yang lalu Wakil Gembala GTI Bukit Zaitun Surabaya, Bapak Pendeta Eliezer, saya biasa panggil Om Sun. Om Sun baru 1 bulan yang lalu telepon saya. Saudara-saudara, berapa hari yang lalu dipanggil oleh Tuhan.
Beberapa orang sangat terkejut. Ini hamba Tuhan yang setia sampai akhir. Umur 81 tahun, Bapak Ibu saudara-saudara. Pada waktu itu Gembala Sidang GTI Bukit Zaitun Surabaya, pimpinan Sinode GTI Bukit Zaitun masih sempat makan bersama-sama, masih sempat berbincang-bincang pada siang hari, pada hari Senin. Dan kemudian Bapak Ibu saudara-saudara, Sun turun pergi ke kantornya di gereja Bukit Zaitun di Surabaya sampai sore hari, kemudian pulang ke rumah, terus rasa kurang enak badan, dan dia pergi ke salah satu anaknya. Saudara-saudara, waktu begitu cepat. Keluarganya terkejut karena Sun malam itu rasa kurang enak badan. Dan kemudian singkat cerita, jam 3 pagi dipanggil oleh Tuhan. Padahal baru beberapa jam, masih sehat, masih kelihatan segar, masih melakukan aktivitas dalam pelayanan. Umur dalam tangan Tuhan. Oleh sebab itu hiduplah bagi Kristus. Dimanapun umat Tuhan berada, hiduplah bagi Kristus. Selama kita hidup dalam dunia ini, jangan sia-siakan waktu, jangan sia-siakan kesempatan. Pakailah, gunakanlah untuk hidup bagi Kristus. Bahkan sampai akhir tetap hidup bagi Kristus. Kalau satu kali Tuhan panggil kita, kita tetap di dalam Kristus. Satu hal yang indah, berharga kematian orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang dikasihi oleh Tuhan, yang menyenangkan Tuhan. Wah, luar biasa. Bapak Ibu saudara, hidup bagi Kristus dan mati adalah satu keuntungan. Mati bukan suatu misteri. Mati bukan sesuatu yang menakutkan. Mati hanya perpisahan sementara untuk orang-orang yang percaya kepada Yesus. Sebab pindah tempat saja dari alam nyata dalam dunia ini, pindah ke sorga, ke tempat yang telah disediakan oleh Tuhan. Mati suatu keuntungan. Orang-orang berkata, keuntungan itu kalau dapat undian. Wah, untung saya mendapat undian, hadiah. Ada orang yang mengatakan, wah untung karena ada kenaikan pangkat. Di perusahaan dipromosikan, wah saya untung. Kamu untung karena di perusahaan naik jabatan. Atau mungkin kita datang ke tempat satu ucapan syukur, di mana yang mengundang kita bersyukur karena terpilih menjadi anggota dewan mungkin. Karena dia mengalami sesuatu berkat yang luar biasa. Bisa pindah rumah baru, punya satu tempat tinggal yang baru, yang lebih besar, yang lebih baik. Orang berkata untung. Dan seterusnya. Orang terhindar dari kecelakaan. Wah, untung saya bisa terhindar dari kecelakaan. Karena menurut perhitungan gak mungkin harusnya kecelakaan. Untung. Tapi untungnya hanya yang di dalam dunia ini. Rasul Paulus berkata kematian itu satu keuntungan. Mengapa? Karena seseorang ketika dipanggil oleh Tuhan, dia berjumpa dengan Tuhan, juru selamatnya, yang mengampuni dosanya, yang menebus dosanya. Saudara-saudara,
ayat ini kiranya saudara ingat. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saudara-saudara, hiduplah bagi Kristus. Mulai hari ini hiduplah bagi Kristus. Panggilan sorgawi. Haleluya. Saudara-saudara, untuk memenuhi panggilan sorgawi, kita akan melihat sekarang yang pertama. Untuk memenuhi panggilan sorgawi, saya dan saudara harus memenuhi peraturan yang telah ditetapkan. Dalam pertandingan ada aturan-aturan. Dalam perlombaan ada aturan-aturan. Satu contoh dalam pertandingan atletik, lari 100 meter. Nggak boleh pindah-pindah jalur. Dalam pertandingan bulu tangkis ada aturan-aturan. Garis yang mana? Ketika shuttlecock itu keluar, masuk, nggak boleh tidak melewati net. Semua ada aturan-aturan. Cara pukulnya, shuttlecock dan sebagainya, semua ada aturan-aturan. Dalam pertandingan ada aturan. Dalam pertandingan catur, saudara-saudara, ada aturan-aturan. Pion jalannya bagaimana, kuda jalannya bagaimana, menteri jalannya bagaimana, dan seterusnya. Dan itu harus dipatuhi, itu harus ditaati, gak bisa sembarang-sembarang. Pertandingan ada aturan, dan peraturan itu sudah ditetapkan. Mari kita ikut. Berpeganglah pada firman kehidupan. Kita membaca Filipi pasal 2 ayat yang ke-16. Sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Berpegang kepada firman kehidupan. Umat Tuhan, dalam dunia ini kita ada aturan-aturan dalam pemerintahan kita. Kita taati peraturan-peraturan ini. Tapi juga dalam kehidupan kita ada aturan-aturan rohani yang Allah tunjukkan. Itu bukan aturan-aturan yang dikeluarkan oleh siapapun, tapi Tuhan tulis dalam firman-Nya. Ini aturan. Berpeganglah kepada peraturan yang ditetapkan. Menurut si A, si B, bukan. Menurut bapak ini, pendeta ini, bukan. Tetapi menurut firman Tuhan. Ini aturan. Tuhan membuat peraturan-peraturan, dan mari saya dan saudara mentaatinya. Yang mau taat katakan amin. Saya juga mau taat. Peraturan-peraturan yang harus dipenuhi. Dalam pertandingan ada aturan yang harus ditaati. Kebenaran bukan dari suku ini, bukan dari kebudayaan ini, bukan dari aturan ini, tapi kebenaran firman Allah itu di atas segala-galanya, Bapak Ibu Saudara. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, mereka makan buah yang dilarang oleh Tuhan. Dan ketika mereka makan, mata mereka terbuka. Mereka menyadari kalau mereka telanjang. Kemudian apa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa? Segera ambil daun pohon ara untuk menutupi ketelanjangan mereka. Inilah kebenaran manusiawi. Mereka pikir untuk menutupi ketelanjangan pakai daun pohon ara. Inilah kebenarannya Adam dan Hawa. Untuk menutupi segala ketelanjangan digunakan daun pohon ara. Itu ditulis, saudara bisa baca sendiri dalam Kejadian 3
ayat yang ke-7. Tetapi apa yang dilakukan Tuhan beda. Kebenaran manusiawi dan kebenaran Allah berbeda. Mari kita tangkap hal ini. Mari kita dapatkan sesuatu hari ini. Coba kita lihat kebenaran Allah. Kejadian pasal yang ketiga, ayat yang ke-21. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Untuk ketelanjangan itu bukan daun pohon ara untuk menutupi, meskipun sama-sama tertutup. Kebenaran manusia menutupi ketelanjangan dengan daun pohon ara, tapi Tuhan membuat pakaian dari kulit binatang. Ini kebenaran Allah. Ini luar biasa Bapak Ibu. Binatang itu gambaran dari penebusan dosa oleh Yesus Kristus. Kulit binatang itu harus dikorbankan. Yesus Kristus dikorbankan buat saudara dan saya, supaya dosa kita diampuni. Itulah kebenaran. Jangan gunakan kebenaran manusiawi. Tutup daun pohon ara, pakai kulit, datang sama Yesus, percaya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dosa saya dan saudara-saudara diampuni oleh Tuhan, dan kita dibebaskan dari ikatan-ikatan dosa. Roh Kudus menolong kita untuk bisa mengerti hal ini. Firman Allah adalah kebenaran. Mari kita baca Injil Yohanes 17 ayat yang ke-17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Ya, sekali lagi bukan pendapat tokoh yang adalah kebenaran. Bukan pendapat kepala ini, bukan pendapat suku ini, bukan pendapat orang ini. Tidak. Pendapat firman Allah. Sebab firman Allah adalah kebenaran. Haleluya. Kebenaran tiap suku berbeda-beda. Pendapat tiap-tiap orang gak sama, saudara-saudara. Tapi firman Allah adalah kebenaran. Di atas segala-galanya, saudara dari suku apapun, saudara dari latar belakang apapun, firman Allah harus di atas segala-galanya. Sebab firman Allah adalah kebenaran. Haleluya. Saudara-saudara, selanjutnya yang kedua, untuk memenuhi panggilan sorgawi, yang kedua, melupakan apa yang di belakang dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapan. Lupakan apa yang di belakang, arahkan diri kepada apa yang di hadapan, di depan. Satu kali Tuhan suruh Lot, istri, keluarganya keluar dari Sodom dan Gomora. Lot berlambat-lambat. Akhirnya malaikat itu segera menarik tangan mereka. Dan ketika itu ada pesan kepada mereka, jangan toleh ke belakang, jangan melihat ke belakang. Lupakan apa yang di belakang, berlari-lari kepada tujuan. Jangan noleh ke belakang. Rupa-rupanya Bapak Ibu Saudara-saudara, istri Lot menoleh ke belakang. Coba kita baca dalam Kejadian 19 ayat yang ke-26. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang, lalu menjadi tiang garam. Istri Lot menoleh ke belakang. Apa yang ditoleh?
Apa yang diingat? Lot ini bukan orang sembarangan di Sodom. Hartanya banyak. Rumahnya besar. Sehingga ketika malaikat itu datang di rumah itu, orang mengepung rumahnya. Besar rumahnya. Dan dia duduk di pintu gerbang, ini orang-orang penting yang duduk di sana. Bapak Ibu Saudara, istri Lot ingat yang di belakang. Sehingga perkataan malaikat itu jangan noleh ke belakang. Istri Lot noleh ke belakang. Ingat yang di belakang. Dalam pertandingan iman. Dalam memenuhi panggilan sorgawi. Jangan noleh ke belakang. Fokus. Mari katakan sama-sama, fokus. Haleluya. Saudara-saudara, ini penting. Ada banyak orang yang terikat dengan hartanya. Ada banyak orang yang terikat dengan kekayaannya. Pada saat-saat ini Bapak Ibu Saudara-saudara, ada banyak kesulitan yang terjadi. Penghasilan menurun karena pandemi. Tapi mari arahkan hati saudara. Fokuslah. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka sekaliannya akan ditambahkan kepadamu. Carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada. Kolose 3 ayat yang pertama. Bapak Ibu Saudara, ada peringatan untuk orang-orang yang kaya. Oh, memang ditulis begitu dalam kitab surat Yakobus pasal 5. Mari kita baca ya. Surat Yakobus pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Jadi sekarang hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan ngengat. Emas dan perakmu sudah berkarat, dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Saudara-saudara, ada peringatan untuk orang-orang yang kaya. Hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan ngengat. Emas dan perakmu sudah berkarat, dan seterusnya. Inilah orang-orang yang menoleh ke belakang. Inilah orang-orang yang fokus hanya kepada harta dunia ini saja. Umat Tuhan, arahkan hati saudara kepada Tuhan. Di tengah-tengah kesulitan yang terjadi, tujukan mata saudara kepada Dia. Kalau saudara hanya bingung dan disibukkan dengan harta, dan harta, ada peringatan. Emas dan perakmu sudah berkarat. Dan Tuhan ingatkan juga dalam Injil Matius 6 ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Matius 6, 19 dan 20. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Sama dengan surat Yakobus 5 ayat 1 sampai 3 tadi. Kalau Anda cuma kumpulkan harta di bumi, bisa habis. Ada satu saudara punya kekayaan luar biasa, punya gudang. Tiba-tiba mengalami musibah, kebakaran. Habis. Macam-macam bisa habis harta ini. Bisa juga dalam sekejap habis.
Seperti kita tahu Ayub juga dalam satu hari hartanya yang bukan main banyaknya habis. Harta bisa habis. Ngengat dan karat ataupun pencuri bisa menghabiskan harta itu. Perampok, pencuri. Tapi ada satu harta yang gak akan bisa diambil oleh siapapun. Ada satu harta yang gak bisa dicuri. Ada satu harta yang gak bisa lapuk. Ada satu harta yang gak bisa dimakan oleh ngengat dan karat, yaitu harta sorgawi. Dan itu yang ditulis dalam ayat yang ke-20. Kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Carilah perkara-perkara yang di atas itu, harta di sorga. Panggilan Kristus itulah hadiah, itulah harta yang luar biasa. Lebih dari emas dunia ini, lebih dari perak, lebih dari kekayaan, lebih dari jabatan, lebih dari segala-galanya. Hidup bagi Kristus dan mati itu adalah satu keuntungan. Filipi 1 ayat 21 tadi sudah kita baca. Kiranya ini memberkati umat Tuhan. Kiranya ini membuka mata hati kita, sehingga kita bisa mengerti akan hal ini, Bapak Ibu Saudara. Mari kumpulkan harta di sorga. Di tengah-tengah kesukaran ini, kumpulkan harta di sorga. Berbuatlah yang baik, lakukan apa-apa buat Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, cari wajahnya, alami perjumpaan dengan Tuhan, bersekutu dengan firman-Nya. Apa yang terjadi? Saudara terus mengumpulkan harta di sorga. Buat baik, tolong orang, hidup menjadi berkat. Kumpulkan terus harta di sorga. Kumpulkan lagi harta di sorga. Tambah lagi harta di sorga. Wow, saudara adalah orang-orang yang kaya raya di hadapan Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu saudara-saudara, yang ketiga, untuk memenuhi panggilan sorgawi yang ketiga, berlomba dengan tekun. Berlomba dengan tekun. Mari kita membaca dalam Ibrani 12 ayat yang pertama. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Bapak Ibu Saudara, kalau kita membaca ayat ini dalam perlombaan yang tekun, yang harus kita ikuti dengan tekun, maka kita melihat bahwa kehidupan saya dan saudara itu ternyata dalam perlombaan pertandingan ini dilihat oleh orang banyak, diperhatikan oleh orang banyak, disoroti oleh orang banyak. Hendaklah kita menjadi surat-surat Kristus yang terbuka. Hendaknya kita menjadi kota di atas gunung yang tidak tersembunyi. Jangan sampai buat jahat atau buat hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan. Buatlah yang baik. Mari kita belajar saudara-saudara. Kadang-kadang disakiti oleh orang lain. Alkitab mengajarkan balaslah kejahatan dengan kebaikan. Roma 12 ayat 21. Kadang-kadang kita disuruh mengampuni 70 kali 7 kali. Wah, berat Pak. Pengampunan yang tanpa batas, tanpa syarat dan tuntas. Kadang-kadang kita harus belajar rendah hati. Semua orang lihat kelakuan kita, perbuatan kita. Semua orang akan perhatikan itu. Saksi seperti awan. Oleh sebab itu jadilah surat yang terbuka, Bapak Ibu saudara-saudara. Kekristenan yang berdampak positif buat lingkungannya. Kekristenan yang berdampak baik bagi sekitarnya. Anda seorang pemimpin perusahaan,
berdampaklah buat seluruh karyawan saudara. Anda seorang karyawan, berdampaklah buat perusahaan saudara. Tentunya dampak yang positif, tentunya dampak yang baik. Anda seorang mahasiswa, punya dampak yang baik, punya pengaruh yang baik. Orang lihat, orang perhatikan, gak ada yang tersembunyi. Jadi suratan Kristus yang terbuka. Bapak ibu saudara-saudara, ada satu contoh kehidupan Daniel. Daniel ini dalam pekerjaannya di pemerintahan. Coba kita baca Daniel 6 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Lihat hidup Daniel. Di pemerintahan dia menduduki posisi yang sangat tinggi. Tapi orang-orang benci Daniel. Dicari mana kekurangannya. Mungkin administrasinya, betul. Mungkin kedisiplinannya, semua disiplin. Dicari, nggak ada. Dilihat, disorot kehidupan Daniel, pekerjaan Daniel, apa yang dilakukan dalam pemerintahan. Nggak diketemukan yang salah. Hanya dalam hal ibadahnya yang mau diganggu-ganggu saudara-saudara. Biar hidup Anda dan saya, meskipun orang lain lihat kita, meskipun orang cari-cari kelemahan-kelemahan kita, mungkin ada, kalau ada itu mari kita perbaiki. Kalau ada kekurangan-kekurangan mari kita buang. Dan marilah kita hidup menyenangkan hati Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Menjadi surat Kristus yang terbuka. Orang lain lihat, orang lain diberkati oleh Tuhan. Saudara, selanjutnya menanggalkan beban. Menanggalkan beban. Katakan sama-sama, menanggalkan segala beban. Amin. Beban apa toh? Dosa ini beban, Bapak Ibu. Dosa dan ikatannya ini beban yang berat. Tanggalkan itu. Jangan tunda besok, hari ini. Kalau Roh Kudus sedang berbicara kepada umatnya, ada dosa, ada kesalahan, ada kekurangan, Roh Kudus sedang berbicara, jangan tunda. Besok-besok saja saya buang. Saya masih muda kok. Besok-besok saja. Tidak. Hari ini, kalau Anda mendengar suaranya, jangan mengeraskan hati. Tanggalkan beban. Tanggalkan ikatan. Tanggalkan dosa. Tanggalkan hidup keduniawian. Banyak orang nggak bisa hidup kalau tidak duniawi. Saudara-saudara, terus duniawi. Mencari kesukaan, kesenangan daging. Bapak Ibu Saudara, hari ini sama-sama kita belajar fokus panggilan sorgawi. Hidup bagi Kristus, mati itu untung. Tanggalkan beban, dosa yang merintangi. Bertanding dengan sungguh-sungguh. Cari wajah Tuhan, hadirat Tuhan. Jangan kita sia-siakan kesempatan yang ada. Kita nyanyikan pujian, ajarku mengerti segala
rencanamu. Nyanyi dengan sungguh-sungguh. Sebentar kita masuk dalam perjamuan kudus, dan kita menyiapkan hati kita, kita menyiapkan hidup ini untuk mengerti segala rencana Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Makasih Tuhan, makasih Tuhan. Ajarku mengerti segala rencanamu. Ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berserah hanya padamu. Katakan, Bapakku ajar. Oh Bapakku, ajar segala rancangan-Mu. Tuhanku heran, Tuhanku heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah, Bapakku ajar, Bapakku ajar segala rancangan. Katakan sama-sama, Tuhanku heran, Tuhanku, amin, heran perbuatan-Mu. Sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Mari saat ini roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan bisa mulai dibagikan. Haleluya, haleluya. Dan ketika saudara telah menerimanya, tundukkan kepala saudara-saudara. Mulai merenungkan kalau ada dosa, ada ikatan, ada keduniawian yang menghalangi panggilan sorgawi. Jangan tunda besok, hari ini saudara buang itu. Haleluya, haleluya, haleluya. Dia menjamah umatnya. Saya merasakan dia menjamah umatnya saat ini.
Hadirat Tuhan ada di rumah saudara masing-masing. Dia sedang bekerja, Dia sedang menjamah umatnya, menyucikan dosa kita, mengampuni kita, melawat kita. Oh, haleluya. Makasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Mari kita siapkan saat ini, dan kita akan memegang roti ini. Ketika saudara-saudara sudah memperhadapkan diri benar, atau ada salah dan minta ampun, mari kita bangkit berdiri. Mari kita bangkit berdiri. Terima kasih. Pegang roti ini. Hadirat Tuhan, hadirat Tuhan luar biasa. Hadirat Tuhan luar biasa. Syadabaratakai ramatakara namakashika. Siap-siaplah menerima berkat yang luar biasa hari ini. Dengarkan firman Allah. Adapun roti yang kita pecah-pecahkan ini, bukankah yaitu persekutuan di dalam tubuh Kristus? Haleluya. Makanlah sekarang dalam nama Yesus. Tubuh yang dipecah-pecahkan supaya kita beroleh menjadi satu di dalam kematian dan kebangkitannya. Mari saat ini kita angkat cawan minuman ini ke atas. Ini luar biasa Bapak Ibu. Anggur adalah lambang daripada darah Kristus yang dicurahkan di atas Golgota. Dengar firman Allah. Adapun cawan berkat yang kita berkati ini, bukankah yaitu persekutuan di dalam darah Kristus? Haleluya. Minumlah dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Semuanya mengucap syukur. Semuanya mengucap syukur. Terima kasih sama Tuhan. Ayo bilang terima kasih sama Tuhan atas kebaikan Tuhan. Jangan gugur iman saudara. Jangan lengah dan kalah dalam pertandingan. Panggilan surgawi itu mulia. Haleluya. Memberkati umatmu. Haleluya. Mari hari ini kita berdoa kembali untuk bangsa Indonesia dan kota-kota di mana kita tinggal. Berkatnya Tuhan turun, damai sejahteranya Tuhan turun, pemulihan terjadi. Mari kita angkat doa kita. Haleluya. Indonesia dipulihkan Tuhan. Indonesia dipulihkan Tuhan. Indonesia diberkati Tuhan. Lawan Indonesia, tolong Indonesia. Glory, haleluya. Ya lama-lama ya lama takara lama kasara lamu. Oh.
sudah memimpin ibadah ini dari awal sampai selesainya. Hamba-Mu sudah berkata-kata, memberitakan firman Allah. Sekarang Roh Kudus yang melanjutkan, menerangkan kepada umat Tuhan dimanapun berada. Firman Allah yang diurapi ini akan terus berbicara kepada seluruh saudara-saudara. Dan di penghujung kebaktian ini, hamba-Mu mohon, kiranya berkat kasih Allah Bapa, anugerah putranya yang tunggal yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus turunlah di dalam nama Tuhan Yesus, turunlah ke atas seluruh umatnya hari ini, bahkan sampai Tuhan Yesus datang kembali, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kiranya amin, Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Mari katakan bersama-sama. Dan saudara-saudara semuanya. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu saudara-saudara. Saya percaya umat Tuhan dimanapun berada akan menerima lawatan daripada Tuhan, mengetahui panggilan sorgawi, hidup bagi Kristus, dan mati adalah keuntungan. Saat saudara mendapat berkat dalam ibadah ini, silakan subscribe dan share serta like, bagikan kepada kawan-kawan saudara yang lain. Pada hari ini saya juga mengucapkan banyak terima kasih buat support, dukungan doa, dan juga persembahan dari umat Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang membalas dengan berkat-berkat-Nya yang berlimpah-limpah. Sampai jumpa pada kesempatan yang akan datang. Tuhan memberkati. Shalom. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau beserta.